Halo semuanya, kenalkan nama saya Rafendrian, saya dari Fakultas Kehutanan, minat STI dengan NIM 23862. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan ICT untuk memudahkan pekerjaan di bidang kehutanan. Penasaran? Silahkan dicek video berikut ini. Cek kita. ICT. Apa itu ICT? ICT atau Information and Communication Technology adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek. Aspek pertama yaitu teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Peranan ICT ada tiga. Yang pertama adalah information atau informasi. Informasi adalah hasil dari data yang diolah dan menerapkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah communication atau komunikasi, yang artinya yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian ketiga, teknologi. Teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. Dengan demikian, ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Penggunaan ICT yang pertama adalah sebagai alat bantu untuk merancang produk secara cepat, tepat, dan mudah. Dan yang kedua adalah proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia itu sendiri. Pentingnya ICT untuk pendidikan itu ada 4 menurut UNESCO pada tahun 2003. Yang pertama itu adalah emerging. Emerging artinya menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan. Kemudian yang kedua adalah applying. Applying mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai atau dipelajari, atau dalam bahasa Inggrisnya learning to use ICT. Kemudian yang ketiga yaitu integrating. Integrating artinya menjadikan ICT sebagai media pembelajaran atau bahasa Inggrisnya using ICT to learn. Kemudian yang keempat yaitu transformation, yang artinya menjadikan ICT sebagai katalis pembaruan pembelajaran. Di Indonesia sendiri masih berada di tahap learning to use ICT. Strategi pembelajaran dari ICT dibagi menjadi 4. Yang pertama, resources, yang artinya diberikan atau disediakan berbagai ragam jenis dan bahan belajar baik cetak maupun non cetak. Kemudian yang kedua, case, artinya permasalahan yang terstruktur untuk dipecahkan. Kemudian yang ketiga adalah simulation, yang artinya untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang keempat, kolaboratif, yang artinya kerjasama dalam kelompok. ICT juga memiliki efek negatif. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hal ini disebabkan karena semakin mudahnya untuk mengakses data. Kemudian yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Ketiga yaitu mengurangi tingkat konsentrasi anak. Contohnya seperti menonton televisi. Menonton televisi dapat melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Peran ICT di kehutanan. Jika dikaitkan dengan kehutanan, ICT berperan dalam bidang inventaris dan tata guna hutan yang pada prinsipnya mencakup pengukuhan, pemetaan, dan pengelolaan hutan. Pemetaan hutan diperlukan untuk mengetahui kandungan hutan beserta karakteristiknya dan akan sangat berguna dalam proses kegiatan di hutan tanam industri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang ICT. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf jika saya ada kekurangan, karena yang lebih itu perasaan saya ke dia.
Sekian dan terima kasih.